Rabu 16 Maret 2011, kapal bermuatan ferronikel milik PT Aneka Tambang berlayar dari Indonesia menuju Rotterdam, Belanda. Kapal kargo tersebut bernama MV Sinar Kudus dan milik dari PT Samudra Indonesia. Selamat jauh hari, sang nahkoda kapal memimpin pelayaran dan dibantu 20 anak buah kapal. Perjalanan mengalami kendala saat berada di perairan Oman, tepatnya di timur laut Pulau Sokrota, sekitar 350 mil Laut Tenggara Oman. Kurang lebih ada 35 bajak laut menyerang kapal kargo bermuatan ferronikel tersebut. Menggunakan perahu motor cepat dan segera mengelilingi kapal. Segera setelah menaiki kapal kargo tersebut, para bajak laut menaiki kapal menuju ke geladak kapal kargo. Sambil membawa senjata, para bajak laut menodongkan senjata ke anak buah kapal MV Sinar Kudus. Anak buah kapal yang tak bersenjata akhirnya menyerah dan kapal dikuasai sepenuhnya oleh para bajak laut tersebut. Bak mendapat durian runtuh, kapal kargo tersebut bermuatan sangat mahal. Jika ditaksir, harga dari total ferronikel tersebut mencapai 1 triliun rupiah. Para bajak laut pun mengajukan tuntutan uang tebusan yang sangat fantastis, yaitu senilai 4,5 juta dolar Amerika atau sekitar 40 miliar rupiah dengan kurs saat itu. Kabar dibajaknya kapal kargo tersebut segera ditanggapi pemerintah Indonesia. Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, langsung menggelar rapat terbatas. Negosiasi dengan para pembajak menjadi pilihan sambil menyiapkan operasi militer. Operasi militer menjadi tanggung jawab TNI. Panglima TNI saat itu, Laksamana Agus Suhartono, memanggil Kasal Laksamana Suparno, namun saat itu Kasal sedang tidak di tempat, sehingga Wakasal Laksamana Madya Marsetio menemui Panglima TNI. Perintah operasi militer diterima. Wakasal Laksamana Madya Marsetio segera menyiapkan pasukan khusus TNI Angkatan Laut, Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka, untuk melaksanakan tugas pembebasan kapal. Tak tanggung-tanggung, Denjaka mendapat perkuatan 181 atau penanggulangan teror Komando Pasukan Khusus TNI AD, Pasukan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIB, dan juga pasukan Katak atau Kopaska dari TNI AL. Rencana operasi pembebasan MV Sinar Kudus adalah 1. Mengirim 2 kapal fregat berisi pasukan khusus TNI dan 1 helikopter on board. 2. Melancarkan operasi pembebasan saat kapal sedang berlayar. 3. Menyiapkan rencana cadangan bila Sinar Kudus telah lego jangkar. Yang keempat, menjadikan pelabuhan Salalah, Oman, sebagai pangkalan aju pasukan. 19 Maret 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui rencana operasi yang dibuat Laksamana Marsetio bersama Komandan Korps Marinir yang ketika itu dijabat Majen TNI Alfian Baharudin. Mesin perang segera bergerak. KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Yosudarso 353, 2 fregat kelas Van Speyjik lepas sauh. Geladak kedua kapal perang itu dimuati 1 helikopter BO-105 dan 4 Sea Raider yang akan digunakan pasukan untuk menyerbu. Untuk menjaga kebugaran pasukan, mereka tidak ikut berlayar. Mereka diterbangkan menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-400 dan baru naik ke kapal perang RI di Colombo atau Sri Lanka. KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dan KRI Yosudarso 353 tiba di lokasi kapal MV Sinar Kudus 4 April. Kapal dagang dikuasai pembajak, difungsikan sebagai kapal induk perompak di perairan El Dahan, Somalia. Sinar Kudus berada di tengah-tengah kumpulan kapal-kapal pembajak, layaknya seperti induk ayam yang dikelilingi anak-anaknya. Pasukan penyerbu segera bersiap. Mereka menunggu perintah melakukan serbuan kilat ke kapal seperti yang telah dilatih berhari-hari sebelumnya. Menurut perkiraan, kapal itu bisa dibebaskan melalui operasi pendadakan. Operasi pembebasan kapal lagi-lagi harus ditunda karena Samudra Indonesia setuju membayar uang tebusan.
Pemilik kapal tidak setuju dengan operasi militer karena khawatir anak buah kapal tewas dan muatan kapal rusak sehingga kerugian jauh lebih besar dibanding uang tebusan yang diminta pembajak. Presiden SBY menggelar rapat terbatas membahas sikap pemilik kapal sambil memperhitungkan kemungkinan situasi yang akan terjadi. Diputuskan, operasi militer tetap dijalankan, namun pelaksanaannya dilakukan setelah uang tebusan dibayarkan. Selain itu, diperintahkan 3 kapal perang RI harus mengawal kapal Sinar Kudus keluar dari perairan Somalia dengan selamat. Pesawat angkut Antonov lepas landas dari bandara yang terletak di Samudra Hindia, lalu terbang rendah di perairan Somalia. Kemudian lambung pesawat dimuati karung-karung berisi uang tunai untuk menebus kapal Sinar Kudus beserta awak kapalnya. Uang tebusan dijatuhkan ke laut sekitar kapal. Pada saat yang bersamaan, pasukan khusus TNI melaksanakan perintah Presiden. Serangan mematikan dilancarkan untuk menghabisi para perompak. Serangan dilancarkan ketika para perompak turun dari kapal Sinar Kudus sambil membawa uang tebusan. 3 Sea Raider yang diawaki pasukan khusus TNI bergerak menyerbu. Di udara, helikopter bersenjata General Purpose Machine atau GMPG melindungi gerak-gerak pasukan. Penembak jitu dikerahkan membidik sasaran. Tugas mereka meniadakan ancaman bagi pasukan saat melakukan serbuan. Ancaman lain datang ketika pasukan berkonsentrasi menyergap perompak yang bergerak meninggalkan kapal. Ternyata kelompok perampok lain berusaha menguasai Sinar Kudus. Pasukan yang semula mengejar perampok sekarang berubah langkah untuk mengamankan kapal Sinar Kudus. Pertempuran terjadi di tengah ombak tinggi. Tembakan dilepaskan dari berbagai penjuru. Tidak mudah membidik sasaran saat terombang-ambing di tengah ombak. Namun, sasaran berhasil dilumpuhkan. 4 perampok tewas diterjang timah panas. Mayat yang terlempar ke tengah laut yang sedang mengganas. Perahu motor perampok segera dikuasai pasukan khusus TNI. Di perahu perompak ditemukan 1 unit GPS, kemudian amunisi peluru tajam, serta 1 buah jaket loren gunung. Perahu dan beberapa barang milik perompak disita sebagai barang bukti. MV Sinar Kudus beserta semua awak kapal yang sudah dibebaskan bergerak meninggalkan perairan Somalia menuju Pangkalan Aju Salalah, Oman, dengan kawalan KRI Yos Sudarso 353 dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355. Sejumlah anggota pasukan khusus TNI ditempatkan di MV Sinar Kudus untuk memastikan keamanan kapal yang baru dibebaskan dari gangguan perompak laut Somalia. Bagi Laksamana Madya Marsutyo, keberhasilan operasi Duta Samudra dan Merah Putih di perairan Somalia sangat penting, sebab menjadi bukti bahwa TNI AL mampu melaksanakan operasi militer lintas samudera meskipun dengan peralatan terbatas. Dengan keberhasilan ini, TNI AL mempunyai rekor keberhasilan untuk melaksanakan operasi di luar dari wilayah Indonesia dan berhasil melakukannya. Ini adalah suatu prestasi yang sangat dibanggakan oleh TNI AL dan pemerintah Indonesia waktu itu.